Halo sahabat semua, Mr. Klik punya pertanyaan nih. Menurut kalian, bernafas itu sadar atau tidak? Bisa disadari atau bisa juga tidak ya? Tapi pernahkah kalian perhatikan? Rata-rata manusia bernafas sekitar 12-18 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernafasan yang ada di dalam tubuh kita prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernafasan. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Nah, pada video kali ini kalian akan ditemani oleh saya, Khairina Indasari, dan Saya Alia Duesta Devini. nah, pada video ini ada yang tahu tidak kita akan membahas apa ya? Apa ya? Nah, kita akan membahas tentang dua materi. Yang pertama yaitu materi tentang pernapasan pada manusia. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif pada hewan. Yuk kita saksikan dan simak video Berikut ini. Nah, pada materi yang pertama, kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga mulut. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Selaput lendir berfungsi mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembapan udara. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan dan udara pernapasan. Laring menghubungkan faring dengan trakea. Trakea merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawat berbentuk cincin. Dan bronkus merupakan cabang trakea yang menuju ke paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari bronchiolus yang merupakan cabang dari bronkus, dan alveolus merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan manusia terdiri dari inspirasi, yaitu proses menghirup udara, dan eksplorasi, yaitu proses menghembuskan udara. Udara masuk melalui hidung, melewati faring, melewati laring, melewati trakea, kemudian melewati bronkus. Dari bronkus, udara masuk ke paru-paru melewati bronchiolus. Kemudian udara akan berakhir di alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diserap oleh udara, sedangkan karbon dioksida dihembuskan atau dikeluarkan ketika menghembuskan nafas. Berdasarkan gerakan otot yang digunakan, pernapasan manusia terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan otot pernapasan perut menggunakan diafragma. Selanjutnya yaitu
penyakit pada pernafasan manusia, yaitu ada beberapa penyakit pada pernafasan manusia. Yang pertama yaitu asma. Asma yaitu penyakit kondisi ketika saluran udara meradang, sempit dan membengkak, serta menghasilkan lendir yang berlebihan, sehingga menyulitkan untuk bernafas. Adapun gejala dari penyakit asma yaitu sesak nafas, sulit bernafas, bernafas dengan cepat, bernafas melalui mulut, dan infeksi saluran pernapasan, serta bernafas dengan cepat atau pendek saat malam hari. Yang kedua yaitu penyakit bronkitis, yaitu radang selaput saluran atau bronkial yang membawa udara dari paru-paru. Adapun gejala dari penyakit bronkitis, yang pertama yaitu kesulitan tidur, nafas pendek, sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk berdahak, serta pilek. Yang ketiga yaitu penyakit pneumonia, yaitu infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang dapat berisi cairan. Adapun gejala dari penyakit pneumonia yaitu demam, dehidrasi, tidak selera makan, panas dingin, berkeringat, dan denyut jantung yang lebih cepat. Adapun cara pemeliharaan dari ketiga penyakit tersebut, yang pertama yaitu rutin berolahraga. Ketika tubuh aktif bergerak, sistem peredaran darah di tubuh yang akan kaya oksigen mengalir lebih lancar melalui jantung. Dari jantung, darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu mengonsumsi makanan bergizi. Perbanyak makanan bernutrisi yang dapat menjaga organ pernapasan, yaitu makanan yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kalsium, selenium, dan magnesium. Yang ketiga yaitu banyak minum air mineral. Air mineral berfungsi melarutkan mukus atau lendir yang setiap harinya menumpuk di saluran pernapasan. Jika kita jarang minum, maka lendir tersebut akan menyumbat sehingga menimbulkan gangguan pernapasan. Yang keempat yaitu rajin mencuci tangan. Kebiasaan baik ini dapat mencegah berbagai macam virus, bakteri, kotoran, sehingga tubuh kita terhindar dari penyakit. Yang kelima yaitu tidak merokok. Merokok adalah kebiasaan buruk yang dapat merusak organ pernapasan. Dampaknya bisa fatal, bahkan menyebabkan kematian. Salah satunya yaitu terserangnya penyakit kanker paru-paru. Dan yang keenam yaitu menghindari paparan polusi udara. Udara yang tercemar dapat mengganggu pernapasan. Contohnya asap kendaraan, asap rokok, dan asap pabrik. Baiklah, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif dan perkembangan hewan secara vegetatif. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Nah, bagaimana cara mereka berkembang biak? Apakah dengan generatif atau dengan vegetatif? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan belajar bersama pada video ini. Yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi 3, yaitu ovipar bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur melahirkan. Nah, bagaimana ciri-ciri dari 3 cara perkembangbiakan hewan tersebut? Ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak memiliki daun telinga dan tidak memiliki kelenjar susu. Contohnya yaitu ada ayam, burung, dan ikan. Yang kedua yaitu hewan vivipar atau melahirkan. Ciri-cirinya yaitu memiliki daun telinga dan memiliki kelenjar susu. Contohnya ada sapi, kucing, dan kelinci. Yang ketiga
pada hewan ovovivipar atau bertelur melahirkan. Ciri-cirinya yaitu pembuahan telur dan dapat menyimpan cadangan makanan pada telur. Nah, contohnya itu ada bunglon, ular, dan ikan hiu. Adapun perkembangbiakan pada hewan yang kedua yaitu secara vegetatif, merupakan yaitu proses pembuahan atau peleburan yang tidak disertai oleh sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun 3 perkembangbiakan pada hewan vegetatif yaitu yang pertama pertunasan, yang kedua membelah diri, dan yang ketiga fragmentasi. Yang pertama pertunasan, yaitu dengan cara membentuk tunas pada tubuhnya lalu melepaskan dirinya. Adapun contohnya yaitu hidra. Adapun yang kedua yaitu membelah diri, yaitu terjadi pada hewan protozoa atau bersel satu. Contohnya yaitu amuba. Yang ketiga yaitu fragmentasi, di mana pemotongan induk menjadi beberapa bagian, lalu dari bagian tersebut akan menjadi individu baru. Contohnya yaitu cacing pipi dan cacing pita. Nah, jadi apakah kalian sudah mengetahui cara perkembangbiakan hewan peliharaan kalian? Secara vegetatif atau generatif? Nah, jawab di kolom komentar ya. Nah, itulah tadi materi terakhir kita pada hari ini. Maka berakhir pula video kita pada kali ini. Semoga video kita bermanfaat untuk semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.